Shalom. Liburan panjang. Anda merasa libur untuk bergereja, atau Anda sudah balik dari liburan panjang dan merasa segar? Ayo kita kembali untuk melakukan bagian kita, mendengar dan mengerjakan apa yang menjadi kehendaknya. Ya. Kita baca dalam 1 Korintus 3 ayat 12. 1 Korintus 3, 12-15. Entahkah orang yang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api bagaimana pekerjaan masing-masing orang diuji oleh api itu. Jika pekerjaan akan dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tapi seperti di dalam api. Amin. Saudaraku, kita minggu lalu sudah belajar tentang menjadi hamba Tuhan, pekerja Tuhan yang berujung pada kebahagiaan. Bagaimana Anda jadi hamba Tuhan, Anda jadi anak Tuhan, Anda jadi pelayan Tuhan, tentu saja kerinduan hati kita ingin berujung pada sukacita dan bahagia. Ayat menuliskan, berbahagialah Anda, hamba-hamba Tuhan, yang ketika tuannya datang masih didapati sedang bekerja. Itu berbicara tentang kesetiaan, saudaraku ya, yang kita sudah pelajari minggu yang lalu, bagaimana melewati api sekalipun, ujian, cobaan, tantangan, masih tetap setia. Yang lanjutnya kita akan periksa tentang bahwa pekerjaan setiap orang itu pasti diuji. Jadi bukan hanya sekedar bekerja, didapati tuannya. Kalau hamba ini sedang bekerja, maka dia berbahagia. Yang dimaksud Tuhan bukan bekerja ala kadarnya, bukan bekerja asal-asalan, bukan bekerja dengan sembrono dan sembarangan, tapi setiap pekerjaan itu tentu saja Tuhan bilang akan diuji. Ya. Engkau yang melanjutkan pembangunan setelah fondasi diletakkan, batu penjuru itu setelah diletakkan, yaitu Kristus dengan segala pengorbanannya, lewat kayu salib di Bukit Golgota. Ini loh jadi pondasi. Kalau enggak ada Kristus yang berkorban buat kita, yang mati di atas kayu salib buat kita, kemudian bangkit, saudaraku, maka pekerjaan lanjutan itu tidak ada artinya apa-apa. Jadi dasar, basic, pondasi adalah Yesus Kristus yang mati dan bangkit dan naik ke surga untuk menyiapkan tempat buat kita. Sekali kelak dia akan kembali. Setelah itu dilanjutkan oleh pengajaran para rasul. Dan kita semua ini melanjutkan pembangunan itu. Anda mau rumah yang Anda bangun bagus, berkualitas, baik, atau Anda mau rumah yang Anda bangun ternyata kedapatan tidak tahan uji. Nah, itu di ayat 16-nya ya. Itu kalau Anda baca, di situ tuliskan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah itu, bait Roh Allah yang diam di dalam kamu. Kita semua adalah bait Allah. Kita membangun diri kita di atas alas yang benar, alas yang kokoh, dan pengajaran yang kuat. Dan kita membangun
di dalam persekutuan, di dalam setiap persekutuan antara kita. Di sini dituliskan bahwa setiap pekerjaan orang itu tentu akan diuji. Diuji dengan apa? Diuji dengan api katanya. Masing-masing orang akan nampak karena hari Tuhan akan menyatakannya. Ya, sebab ia akan nampak dengan api bagaimana pekerjaan masing-masing. Berbicara tentang api, minggu lalu sudah kita katakan. Tapi yang jelas setiap kita, pekerjaan kita, apa yang kita lakukan dalam kita melakukan hidup ini, saudara, diperhatikan oleh Tuhan. Maleakhi, tidak usah dibaca Maleakhi 3 ayat 3. Dia akan duduk seperti di hari Tuhan. Dia akan duduk seperti seorang pemurni logam. Kalau dia sudah murnikan logam, saudaraku, maka ya tentu saja logam dimurnikan dengan api. Yang jelas ya Yeremia pasal 23 ayat yang ke-29. Di situ dituliskan firman Allah godamnya. Dimurnikan tok enggak cukup saudaraku ya. Di api tok enggak cukup. Disompet, di api dipindahkan, dipasang yang kotornya, diempakno tahu ya, ditempatkan tempat yang kotor itu yang dibakar dengan api. Tapi untuk emas itu, untuk perak itu, untuk logam itu bukan hanya dibakar begitu, tapi juga digodam. Artinya, saudara, keadaan akan menguji kita, situasi akan menguji kita, dan godamnya adalah firman Tuhan. Anda akan dibentuk melalui firman Tuhan sampai kita ini lolos dan tahan uji. Anda tahan uji, kalau hari-hari ini Anda sedang ada dalam ujian, ada dalam baptisan api itu, jangan mundur, jangan mengundurkan diri, jangan juga meninggalkan persekutuan, tapi mari dengan setia, dengan sungguh-sungguh kita akan tetap untuk ada dalam pengujian. Dan Anda katakan, aku ini loh setia Tuhan. Kalau Daud saudaraku diuji, dia ngomong apa? Ujilah aku Tuhan, selidiki hatiku, ketahui keadaanku. Betul saudara, kalau Daud berbuat salah, langsung Tuhan tahu. Hari-hari ini bukan hanya buat Daud, bukan hanya buat seseorang, tapi dikatakan di hari Tuhan itu akan menjadi nyata semuanya. Nanti hari Tuhan datang, semua akan jadi nyata. Dan hari-hari ini Tuhan duduk seperti pemurni logam. Artinya orang pemurni logam itu meneliti enggak? Matanya mungkin yang pakai kacamata khusus, saudara yo, pakai keker yang pembesar yang khusus. Oh ini di dalamnya masih ada kotoran. Oh ini di dalamnya masih ada yang kurang. Oh ini bentuknya masih kurang bagus. Terus diketok, dipanasin, diketok. Kalau enggak dipanasin enggak bisa diketok. Panasin baru diketok. Ada beberapa hal yang akan saya sampaikan melalui ini. Yang pertama, saudaraku, setiap orang akan diuji sesuai dengan karakter masing-masing. Itulah sebabnya dituliskan ada orang yang membangun dari bahan emas, dari perak, dari kayu. Ya, emas, perak, kayu, ada juga dari rumput, tapi ada yang jerami. 5 karakter yang berbeda, saudara. Emas dan perak ini hampir. Rumput dan jerami ini hampir. Tapi titik didihnya berbeda. Tuhan tidak akan memanaskan kita, menguji kita lebih dari titik didih kita.
Kalau emas sama perak, otomatis emas ini lebih panas. Anda mau jadi emas, Anda mau jadi perak, ini ada 3 karakter saudaraku ya. Emas dan perak itu dengan api yang cukup tinggi, dengan panas yang cukup tinggi. Tapi tentu emas dan perak, temperatur yang dipakai berbeda. Jadi jangan takut, oh kalau aku lihat ujian, aku nanti hancur. Enggak saudaraku, kalau emas, perak pasti enggak hancur. Tuhan tahu titik kemampuanmu. Itu sebabnya ketika engkau menghadapi ujian, engkau menghadapi situasi, engkau menghadapi tantangan, jangan gentar. Allah kita itu bukan mencobai kita, tapi Allah kita itu menguji kita. Amin. Iblis mencoba, tapi Allah menguji. Orang yang mencoba itu menunggu gugurnya. Saya jajalan sih kayak ono duit sogoan, misalnya saudaraku ya, kasih uang sogoan. Oh kalau mau, wes gugur dia ini, ndak jujur. Tapi kalau Allah menguji, itu menguji dipercaya 100.000, balik. Oh ternyata bisa diuji bisa dipercaya dengan 100.000, lalu 500.000, lalu 1 juta, lalu 1 miliar. Halo, Anda dapat pegang duit 1 miliar, masih balik gereja? Amin. Katanya Tuhan, 10 miliar, oh saya balik gereja. Sedengnya mek sampai 10 miliar, ngono saudaraku ya. Dikasih dijajal, lah ini menjajal, mencoba. Kalau sudah tahu kemampuan, Tuhan tahu enggak kemampuan kita? Tuhan mau memaksimalkan, ujian itu tujuannya memaksimalkan kita. Kita dimaksimalkan. Kalau maksimal kita itu 5M gitu saudaraku ya. Tidak akan ditambahi sampai 10M. Karena Tuhan tidak ingin kita jatuh. Jadi selama Anda diuji, Anda harus tahu, oh Tuhan masih tahu. Aku akan mampu melampaui ini. Amin. Yang penting dari emas dan perak. Pada saat iblis mencoba hendak menjatuhkan, Tuhan menguji hendak meningkatkan kualitas Anda. Jadi tahuilah Allah itu mengasihi kita. Allah mengenal kita. Dia pencobaan yang kamu alami tidak akan melebihi kekuatanmu. Pada saat engkau diuji, engkau tidak dibiarkan sendiri. Allah turut bekerja untuk apa? Halo, untuk apa? Mendatangkan kebaikan, bukan untuk menjatuhkan. Jadi Anda yang sedang dalam ujian, katakan pada dirimu, aku mampu, aku mampu, aku mampu. Karena Tuhan tidak pernah membiarkan aku sendiri. Tuhan tahu titik dedehku seberapa. Tidak dibiarkan aku ini sampai hancur. Buluh yang patah terkulai. Buluh yang terkulai tidak dipatahkannya. Sumbu yang sudah pudar tidak dipotong. Mari saudaraku, ayo katakan pada dirimu. Engkau sedang ada dalam ujian? Ujian itu belum tentu sengsara, nanti kita lihat. Ada ujian, yaitu dapat berkat. Wah, hari ini dapat 1M. Besok ada seorang anak Tuhan, saudaraku. Dia nangis-nangis, tidak ada kerjaannya. Akhirnya dagang bakso. Dia berdoa, Tuhan memperlihatkan seperti dia itu diingatkan. Itu loh dagang bakso di depan sekolahan di Solo ini ya. Di depan sekolahan apa di Solo itu ramai banget. Kamu dagang bakso gitu saya. Lalu dia mulai dagang bakso. Oh, rame pertama seneng kesaksian. Rame kedua kesaksian di FA di persekutuan doa.
dia makin rajin datang persekutuan doa. Tambah lama, tambah rame, tambah lama, tambah rame. Rame bener saudaraku. Aduh aku enggak sempet loh. Habis. Berkat itu datangnya dari Tuhan. Dan Tuhan mau untuk kita ini ditingkatkan kualitasnya. Seperti emas dan perak. Amin. Seperti emas dan perak mau dibentuk jadi perhiasan yang bagus. Amin. Mari siapkan hatimu. Oh, hati itu membawa kepada tekad, benar enggak? Hati itu membawa kepada tekad. Kalau hatinya sudah keruntuh-runtuh, ngersulo, nelongso, tekadnya pudar. Lalu beralih. Kasih tahu dirimu sendiri. Ngomong sama dirimu sendiri. Harus punya tekad yang kuat. Amin. Tekad yang kuat. Karena tekad ini jadi motivasi. Jadi motor penggerak. Dimana ketika engkau punya hati yang masih tetap punya tekad yang tinggi. Apapun halangan di depan, engkau akan terjang. Dan katanya, siapa yang menang minggu lalu? Dia yang akan menerima dampak upah yang bagus. Anda mau menang? Amin. Ya, terus yang kedua, kayu. Anda pikir kayu kalau dibakar kira-kira ya apa? Ada yang memperhatikan enggak? Kayu sebagai bahan bangunan, bukan kayu bakar ya, kayu yang benar kayu. Balok-balok itu saudaraku. Kalau dibakar gimana kira-kira? Besi ada titik didihnya. Emas ada titik didihnya. Tapi Tuhan tidak akan membakar kita sampai meleleh tidak berbentuk. Justru dibakar di titik didih untuk dibentuk. Itulah sebabnya perlu firman yang bentuk. Kalau tidak ada firman seperti godam, ditutui, meleleh tok, ambiar, kena keadaan. Pegang firman, dengarkan firman, perhatikan firman, rasakan dan nikmati firman, tuntunan Tuhan. Bagaimana ada dalam suara hatimu, dengan apa yang kau dengar, dengan apa yang kau baca lewat firman. Amin. Ada yang tahu kayu itu kalau kebakar ya apa? Bahan bangunan loh ya ini. Jika engkau membangun, melanjutkan dari basic, dasar yang kuat, maka engkau akan ini jadi berbahagia. Kayu, halo, ada yang tahu kayu dibakar itu apa? Jadi areng bu, ya jawabnya kira-kira itu. Jadi areng itu kayu bakar. Bulatnya kira-kira segini. Kalau dibakar, tapi areng ini kalau sudah jadi areng, panasnya itu panas dan panjang waktunya. Betul. Kalau Anda bakar sampah, terus Anda kasih kertas diupel-upel, dikasih minyak, lalu Anda bakarkan gini, terus kebakar, kertasnya sebentar habis. Tapi kayunya, perhatikan panjang enggak waktunya untuk bakar. Itu kayu bakar. Kalau kayu bahan bangunan, ya kurang lebih paling kecil, ya 4 kali 6, 5 kali 7 osok ya, betul ya? Osok, apalagi kalau balok. Osok itu masih bisa dikategorikan bahan bakar. Osok kalau sudah putus-putus jadi bahan bakar. Tapi siapa Anda di sini yang menjadikan balok itu bahan bakar? Ya gak murup lah, ngebleki tambah mati kabeh, betul ya? Nah, yang diuji adalah kayu bahan bakar. Teori bahan, aku bahan bangunan, itu mengatakan, oh ada orang ngomong sekarang semua pada rame-rame
bangun pakai baja ringan, galvalum. Oh, galvalum ya, itu bukan mengandalkan kekuatan bahannya saja, tapi mengandalkan rangkaiannya. Nanti kapan-kapan kita bahas. Rangkaian, galvalum itu loh, kalau satu ditekuk gini, entek. Betul ya? Habis. Tapi kalau sudah dirangkai, tekun selek kena. Rangkaiannya itu. Injak-injak. Tidak bisa. Rangkaian itu bicara mengenai persatuan. Tapi saya ingin bicara tentang hari ini yang kita lihat tentang kayu bahan bakar yang dibakar dengan api. Baja bisa leleh, bangunan baja kalau sudah kena kebakaran meluntir semua saudaraku ya. Dan bajanya jadi kiluan, bangunannya meleot semua. Anda pernah lihat rumah kebakaran bahan kayu? Kayu ini dibakar sampai 4 jam. 4 jam saudaraku, kebakaran besar ya. Itu yang gosong cuma 2 senti di depan. Kalau Anda potong kayu bekas bakaran itu, kayu balok itu saudaraku ya, maka dalamnya dia masih utuh. Halo? Makanya di sini dikatakan ada puntung yang ditarik keluar. Masih bisa ditarik keluar. Nah, ini jenis orang yang apa ya ini? Dicokot alot gitu. Atau kayak rambak. Oh, kalau rambak itu dicelupno air rembes, dicelup banyu gak teles, diobong gak kobong. Ya ini kira-kiranya. Ada orang yang tahan uji begitu rupa, tapi kelihatannya tahan uji, mulutnya ngomel terus saudaraku ya. Ada enggak? Aku sakjane gak kena ngene, aku gak betah ngene, aku gini. Begitu terus saudara. Orang jenis ini, jenis puntung ini kalau ditarik dia diselamatkan. Anda baca itu tadi ya. Dia sendiri selamat. Tapi seperti keluar dari api babak belur. Kalau orang diuji lalu mengucap syukur. Mukanya enggak cemberut saudara. Tapi orang dalam ujian ambek ngersulo sama mengasihani diri sendiri sama apa. Apinya jadi panas. Panas banget. Ada teori di zaman Tiongkok kuno, saudaraku ya. Kalau mau bertanding, dua orang ditanding, lalu kuat-kuatan sampai sepanas apa? Api dari kayu bakar itu dibakarkan terus. 2 orang dimasukkan dalam satu ruangan, bukan dibakar, cuma panas-panas, tahan panas seberapa. Saudara, ada 1 orang semedi, ada 1 orang menikmati suasana. Wah tambah panas, jerit-jerit lagi. Tapi ada orang yang lain. Wah sementara api dipanaskan, dia nyanyi, dia menari. Yang lain sudah jatuh, dia terakhir keluar jadi pemenang. Anda tahu, zaman ini zaman sulit. Bekali dirimu dengan biasakan mengucap syukur. Itu sebabnya Alkitab menuliskan, mengucap syukurlah dalam segala keadaan. Maka engkau akan tahan lagi. Kalau engkau merasa Tuhan beserta, maka engkau akan merasakan juga penyertaan Tuhan yang luar biasa. Engkau sekalipun di dapur api akan tetap bisa bertahan. Bukan dengan kekuatan sendiri. Kekuatan pujian, ucapan syukur, mengarik kekuatan Allah menjadikan kita lebih kuat dari segala situasi. Amin. Betul, mau dicoba kayu dibakar. Anda bakar aja balok berapa jam. Terus setelah hitam semua jadi areng itu,
Kan mesti PMK itu mesti nyemprot sama air. Setelah disemprot Anda enggak usah tunggu PMK, tunggu rumahnya orang kebakar. Anda bakar aja balok. Terus semprotan air setelah 4 jam. Anda lihat, Anda potong, dalamnya masih kayu utuh. Anda mau milih mana? Itu kualitas kedua. Jadi ketiga ya. Jadi kalau emas, perak itu hampir sekualitas, cuma titik didihnya beda. Kayu ini beda lagi, saudara. Satu keadaan di mana orang ini, waduh, kasarnya ngomong dua blek ya, dua blek, gak mental sembarang, kayak karet mendal terus gitu, saudaraku ya. Dia akan selamat, masuk ngomel, dia jalani loh, dia bantah, tapi dia kerja terus. Kualitas pekerjaan orang akan diuji. Anda akan dapatkan seperti mana Pak dimurnikan, oh diuji jadi lebih baik, diuji jadi lebih murni, diuji jadi lebih murni, atau diuji gosong kabeh depannya. Ada yang seperti rumput sama jerami, hampir. Tahu bedanya? Rumput lebih lama, rumput itu masih basah. Jadi dibakar luwih suwe. Itu masih kering dulu, setelah kering baru terbakar. Satu tingkat lebih tinggi dari jerami. Mau pilih mana? Oh tahan uji, habis itu bus, habis. Atau begitu kena bentuk sedikit, langsung kobong wis, habis sudah gitu saudaraku ya. Jadi Anda lihat seperti itu. Coba kita lihat lagi dalam, saya balik baca Wahyu pasal 3 saudaraku ya. Kita lihat sidang, 7 sidang, salah satunya adalah sidang di Sardis. Ya, ayat 1 sampai 6. Baca ayat ya 1 sampai 4. Wahyu 3, 1 sampai 4. Kepada jemaat di Sardis. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis. Inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Karena itu, ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutlah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Amin. Saudara, nanti detail di Sardis kita akan belajar. Enggak tahu minggu depan tamu, 1 bulan, mungkin bulan depan nanti saya baru tugas ya. Tapi kita lihat yang hari ini saya ingin katakan, Tuhan itu betul-betul memperhatikan. Apa yang kau kerjakan, itu jangan disangka, oh 1 dari sekian ratus ribu orang, Tuhan tak berarti, no aku ini bukan siapa-siapa. Roh manusia adalah pelita Tuhan. Mazmur katakan sekali lagi, roh manusia adalah pelita Tuhan. Roh yang ada dalam hati nurani, ada ayatnya ya, menyampaikan apa yang tak tersampaikan oleh siapa-siapa kepada penciptanya. 2 ayat ini kalau Anda tahu. Kalau komputer itu dipasang chip, kalau diri kita kayak sudah ada chipnya di dalam diri kita. Manusia bisa sampai sekarang ini buat chip. Dari dulu kita belum lahir, Tuhan sudah pasang chip di kita. Semua yang kita kerjakan,
direkam di chip ini. Kalau Anda tahu kesaksian-kesaksian orang yang habis, nakal. Ingat ada tamu dari Jakarta yang tadinya dugem terus akhirnya dia sekarang keliling. Ini lama saya enggak ketemu, coba ketemu tak tarik lagi ada kesaksian baru apa lagi saudaraku. Akhirnya sampai dia bertobat itu malam itu dia sakit keras hampir mati dan dia diperlihatkan oleh Tuhan apa yang dia perbuat. Ketok kuabe kayak biskup katanya saudaraku. Gampang enggak buat Tuhan? Roh manusia adalah pelita Tuhan kok. Dan roh ini menyampaikan apa yang tidak tersampaikan. Jadi yang ada di dalam nuranimu yang paling dalam. Yang engkau sendiri mungkin tidak menyadarinya. Atau engkau menyadari tidak ada orang lain yang ada di sekitarmu. Tahu. Bedogole atimu. Orang yang sing ngerti. Atau kecipratan ngerti titik. Lihat dari sulak mukanya, dia enggak seneng hati gitu. Kecipratan. Tapi yang ada di dalam ini tahu persis dan ini akan direkam. Jadi chip yang terekam dan Allah yang punya password untuk buka. Amin. Amin. Anda harus tahu. Allah itu punya semua password. Sehingga setiap kita, Anda tahu kunci sekarang ini ada master key. 5 kunci, 6 kunci. Kalau Anda beli sak teplek gini, isinya 6 kunci. Masing-masing dikasih 4 kunci. Kunci ini enggak bisa buat ini, kunci ini enggak bisa buat yang ini. Tapi yang kunci yang ada di tengah master key itu bisa buat 4-4-nya. Buat Tuhan angel enggak untuk password buat setiap kita. Dibuka passwordnya gampang. Ya, jadi saya ingatkan Allah Maha tahu dan Allah Maha teliti. Kalau dikatakan dia duduk seperti pemurni logam di sidang di Sardis, saya katakan minggu lalu orang di Sardis ini adalah orang yang masih ingat karakter manusia-manusia Sardis, lembut. Tapi males dan pengecut. Lembut itu enggak mau melukai orang lain. Lembut ditutup di dalam. Allah tahu enggak di sini? Ayat yang kita baca. Aku tahu segala pekerjaanmu. Tidak ada yang sempurna. Tiap orang tahu detailnya Tuhan itu. Amin. Untuk Anda, Tuhan tahu detailnya enggak? Hati-hati saudaraku ya, tidak bisa kita bohongi. Tuhan tahu sampai detil. Tuhan bilang tidak ada yang sempurna. Artinya masih ada kekurangan di sana dan di sini. Lewat apa kekurangan itu disempurnakan? Lewat api dan godam. Amin. Lewat api dan godam. Dengan situasi, keadaan, engkau diizinkan ada di sini. Bukan untuk datang, enak gereja gede. Enak toh? Datang pulang, gak ada bentian, gak ada ayel-ayelan, gak ada otot-ototan. Mazmur katakan apa? Orang yang bersekutu, yang rukun, yang ada komunikasi. Jadi tetap pengujian kalau enggak diuji di gereja, ya diuji di rumah, diuji di keluarga, diuji di keluarga besar, diuji di tengah pergaulanmu, diuji di pekerjaanmu. Semua alat ujinya lengkap. Dan engkau tidak masih ada bagian-bagian yang perlu engkau perbaiki. Namun di sini dikatakan, ternyata di Sardis orang yang lembut, menyenangkan, saudaraku ya. Males bencekno, pengecut, mumetno. Betul ya? Anda di pelayanan sering kali enggak? Bencekno, ngarai ngeluh gitu. Pernah enggak?
tapi kok ya nyenengno ya gitu. Halo, itu gambaran dari situasi persekutuan kita, kebersamaan kita, dalam pengiringan kita kepada Tuhan, dalam pergaulan, dalam pelayanan. Tapi ingat Tuhan mau supaya kita jadi lebih baik. Ayat penutup ya. Ibrani 10, 35 dan 36. Ibrani 10 yang ke-35 dan 36. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Amin. Kamu jangan ngelepas. Ini di sini kepercayaanmu, artinya imanmu, pengiringanmu kepada Tuhan, perjalanan yang Tuhan izinkan dalam hidupmu, sesuai rencana Tuhan. Jangan lepaskan itu, kamu jangan melepaskan itu. Artinya tekuno, karena upahnya besar. Amin. Upahnya besar. Kamu memerlukan tekuno. Jangan ngelepasno, tapi tekuno, saudaraku ya. Supaya sesudah kamu tekun, kamu akan mendapatkan hasilnya. Di Wahyu Fatsal yang ketiga, ayat yang selanjutnya, ayat yang kelima. Barang siapa menang, barang siapa tidak melepas, tapi menekuninya, maka ia akan mendapatkan pakaian putih. Yosua dapat pakaian putih. Setiap kita pakaian kita tidak putih. Masih banyak kekurangan di sana sini. Tapi mari tekuni supaya masa ujian ini engkau ditingkatkan Tuhan mau kualitasmu meningkat. Tuhan mau engkau jadi lebih baik. Dan Tuhan mau setelah engkau jadi lebih baik, ada upah besar yang menantikan. Janjinya ya dan amin. Dia akan memberikannya kepadamu. Jadilah hamba yang setia. Yang mau dibentuk. Digodam iya. Diapakno iya. Jangan jadi rumput dan jerami. Kayu bolehlah kalau Anda mau. Wis alot-alot titik. Direndam gak teles. Dibakar gak. Dijemur ya gak garing gitu saudaraku. Ada enggak bahan yang gitu? Dijemur enggak kering, dibakar enggak kobong, direndam ya enggak teles gitu. Tapi dia pasti masih diselamatkan. Cuma enggak dapat apa-apa. Apa? Setia. Jangan meninggalkan pelayanan. Jangan meninggalkan imanmu. Jangan keluar dari jalurmu. Move on gitu ya. Move on yang gimana saudaraku ya? Sekarang kan musim move on ya. Kalau enggak move on ya pancet gitu aja, bukan. Move on yang gimana? Move on dari jalan Tuhan. Waduh, celoko saudara. Ini enggak bisa. Dan tekuni, bertekun. Siapa yang bertekun sampai akhir, dialah yang akan menerima semua janji Tuhan. Kita bangkit berdiri.